Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Perlu kita ketahui ada 3 kewajiban mutlak yang tidak bisa ditunda-tunda bagi kaum muslimin yang balik dan berakal, yaitu pertama, makrifat kepada Allah. Kedua, mengetahui ilmu tata cara beribadah menyembah Allah, fikih. Yang ketiga, ilmu tasawuf, pembersihan hati. Sampai-sampai Imam Asnawi mengatakan, man lam ya'rifillah lam yataqabbalillahu jami'a ibadatih. Siapa yang tidak mengenal Allah, niscaya tidak menerima oleh Allah akan seluruh ibadahnya. Jadi kewajiban yang pertama yang mutlak tidak bisa ditunda-tunda adalah mengenal Allah. Kedua, mempelajari ilmu yang berhubungan dengan tata cara beribadah kepada Allah. Ketiga, membersihkan hati. Urusan membersihkan hati ada 2 kata. Pertama, takhalli, mengosongkan hati dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tahalli, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang dipuji. Apabila sudah keduanya dimiliki, barulah tajalli, akan nampak Allah dan Rasulnya di dalam hati seseorang. Selama hati seseorang tidak bersih, tidak takhalli, maka Allah dan Rasulnya tidak akan nampak di dalam pandangan mata hatinya. Oleh karenanya dalam kitab kecil ini dibahas tahalli, kemudian yang terakhir tajalli. Tahalli adalah pengertiannya pengosongan hati dari sifat-sifat yang dicela. Yang harus kita hindari ada 10 perkara. Pertama, takabbur, sombong. Kedua, ujub. Ketiga, hasad. Keempat, riya. Kelima, ghadab. Keenam, hubbul jah. Ketujuh, hubbud dunya. Kedelapan, bakhil. Kesembilan, syarhut ta'am. Kesepuluh, syarhul kalam. 10 sifat inilah yang jadi hijab hati seorang hamba akan Tuhannya. Selama 10 macam ini ada di dalam hati seseorang hamba, maka tidak akan nampak Allah di dalam pandangan hatinya. Demikian pula Rasulnya. Sifat yang pertama yang harus kita hindari, kita kosongkan hati kita, adalah sifat takabbur atau sombong. Dalam kitab ini dijelaskan sifat yang pertama takabbur. Takabbur artinya sombong. Artinya merasa diri lebih hebat dari orang lain. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Artinya, Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa yang menegahkan engkau bahwa engkau sujud pada orang yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku?
Apakah engkau menyombongkan diri atau termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Jawab iblis, aku lebih hebat darinya, karena aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia Adam dari tanah. Jelas dengan ayat ini pengakuan iblis. Pengertian sombong adalah iblis mengaku lebih hebat, sedangkan Adam lebih rendah darinya, karena dia merasa dijadikan dari api, sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Hakikat api, kata iblis, lebih tinggi dari tanah. Itulah sombong. Apabila orang merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, berarti dalam hatinya ada jantik-jantik kesombongan, ada paung-paung kesombongan. Maka itu yang menjadi hijab seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, maka dengan kesombongannya tidak ada satupun dari anak cucu iblis yang dimasukkan ke dalam surga. Walhasil, sombong itu dosa besar, bahkan akan menjadikan seseorang menjadi penghuni neraka. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Artinya, tidak akan masuk surga seseorang yang ada dalam hatinya sebesar biji sasawi dari sifat sombong. Menurut Syekh Abdul Karim Al-Banjari, hadis yang seperti ini tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sasawi dari sifat kesombongan. Lebih berbahaya daripada kata-kata masuk neraka. Karena kalau masuk neraka itu bisa berakhir, akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi kalau kata-kata tidak masuk surga berarti selamanya. Karena apa? Karena sifat sombong bisa berakibat menjadikan seseorang menghembuskan napas yang terakhir tanpa iman. Na'udzubillah. Su'ul khatimah, gara-gara sifat kesombongan yang ada di dalam hati seseorang. Imam Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin menjelaskan sebab-sebab sombong ada 7 macam. Pertama, ilmu, kepintaran. Kedua, ibadah. Ketiga, jabatan. Keempat, kekayaan. Kelima, kecantikan. Keenam, kekuatan. Ketujuh, punya anak yang hebat-hebat. Apabila seseorang yang mempunyai satu dari sifat yang 7 ini merasa hatinya lebih hebat dari orang yang sebaliknya, maka orang itu sombong. Dia berhak dapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara menghilangkan sifat sombong ialah kita harus kembali kepada asal kejadian, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Wajib manusia memikirkan dari mana dia dijadikan. Sungguh manusia dijadikan dari air yang keluar dari sulbi laki-laki dan rusuk perempuan. Air itu punya 4 sifat. 1, lama, tidak bisa apa-apa. 2, hina. 3, bodoh. 4, miskin. Inilah sifat seorang hamba. Air ini berada dalam rahim ibu 9 bulan 9 hari. Bercampur dengan kotoran mama. Diberi makan dengan darah haid mama. Kemudian keluar dari tempat mama kencing. Bercampur dengan darah danur.
setelah lahir perlahan-lahan diberi kekuatan, pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan lain sebagainya. Semua itu adalah nikmat dari Allah yang baru datang pada kita. Berarti semuanya itu milik Allah Ta'ala, bukan milik kita. Maka siapa yang merasakan yang baru datang itu miliknya, maka berarti dia merabut milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah syirik, dosa besar. Maka semua nikmat itu perlahan-lahan akan dikurangi oleh Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kurangi kejadiannya, maka apa tidakkah mereka berpikir? Dan akhirnya nikmat itu habis dengan kematian, dan jasad tubuh ini dikuburkan, akhirnya jadi ulat dan cacing. Maka cacing dan ulat itu akan memakan sisa daging-daging kita. Akhirnya daging itu habis, maka ulat dan cacing memakan satu dengan lainnya. Akhirnya ulat itu habis dan tertinggal ulat hati dan lisan. Maka ulat hati memakan ulat lisan, maka tinggallah lagi ulat hati sendirian. Berapa hari dia bisa bertahan? Akhirnya dia mati. Inilah kisah diri kita, akan berakhir pada satu ulat dan kesudahannya mati karena kelaparan. Wallahu a'lamu bissawab. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, wajib pada hamba dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling hina dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melihat seorang alim melihat orang yang jahil, hendaknya orang alim berkata, hebat orang yang jahil aku. Karena barangkali dia beramal diterima oleh Allah, sedangkan aku tidak diterima oleh Allah. Demikianlah orang kaya hendaknya berpikir, apabila melihat orang yang miskin, lebih hebat dia aku. Karena barangkali dia pada ketika di akhirat hisabnya mudah, sedangkan aku berat. Bahkan bukan kita ridha kepada kekafiran. Orang Islam hendaknya berkata ketika melihat orang kafir, hebat orang kafir aku. Karena barangkali dia ketika akhir hayat ia mengucap syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan aku tidak ada jaminan di akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan kita baca sifat yang pertama dari takhalli ini menjadi pertimbangan dalam hidup kita. Hindarilah sombong, karena sombong menjadikan kita hijab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berakibat kita meninggal dunia su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.